Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini, Bu Asi akan menjelaskan tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini kita akan membahas tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Sebelum masuk ke dalam materi, marilah kita ingat rukun iman terlebih dahulu. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah berarti percaya akan adanya Allah. Sedangkan menurut istilah iman kepada Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Selanjutnya, komponen iman. Komponen iman ada 3. Yang pertama yaitu hati, yang kedua yaitu lisan, dan yang ketiga yaitu perbuatan. Orang yang beriman disebut mukmin. Pada dasarnya, setiap manusia berpotensi bertuhan dan beragama, karena dalam diri manusia terdapat perasaan dan hati sebagai alat untuk beriman. Pengertian Asmaul Husna secara bahasa adalah nama-nama yang indah dan baik. Secara istilah adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan innahu witsrun yuhibbul witsra man hafizuha dakhalal jannah. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Selanjutnya yaitu dalil nakli Asmaul Husna. Dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan kebenaran Al-Quran dan hadis untuk menerima secara yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzawna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Asmaul Husna ada 99 yang terdapat dalam Al-Quran. Biasanya terdapat di sampul Al-Quran, mulai dari Ar-Rahman sampai dengan Asy-Syabur. Namun, yang kita bahas nanti hanya 4 saja. Yang pertama yaitu Al-Alim. Artinya yaitu Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas.
Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Yang kedua yaitu Al-Khabir, Maha Teliti. Allah Maha Teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Hal ini terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 16. Wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Contoh saja Allah menciptakan nyamuk. Fungsi nyamuk itu adalah untuk mempekerjakan manusia agar manusia mempunyai akal dan juga bisa menyambung hidupnya dengan cara bekerja di pabrik obat nyamuk. Yang ketiga adalah As-Sami', artinya Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Wallahu sami'un alim, yang artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam hal ini Allah bisa pula mendengar suara semut, suara kelinci, suara laba-laba dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu Al-Basir, Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun, yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Termasuk virus COVID-19 ini, Allah juga pasti mengetahui keberadaannya di mana. Yang terakhir yaitu hikmah mempelajari Asmaul Husna. Sebenarnya ada banyak sekali hikmah kita mempelajari Asmaul Husna, namun di sini Bu Asyik hanya menyebutkan 9.
Demikian penjelasan dari Bu Asi. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp atau japri ke WhatsAppnya Bu Asi. Tetap semangat belajar di era COVID-19 ini. Jangan lupa tetap memakai masker dan juga cuci tangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.